Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Yesus dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Oh, haleluya.
yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Biarlah Engkau berdaulat atas hidup kami Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berserah padamu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Oh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama.
punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tuhan, kami percaya Tuhan, kami hidup oleh karena Engkau ya Allah. Yes, kita mau sama-sama menyatakan iman kita karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Tuhan, kami tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan dengan iman, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Engkau Tuhan yang besar. Yes, percaya Bapa, percaya Engkau lebih dari segalanya. Haleluya Bapa, Kau tak pernah tinggalkan. Apapun yang kami sedang alami, kami percaya, kami percaya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Hanya dekat padamu, Kau Allahku. Ku merasa tenang dan hanya di dalam-Mu, oh Yesusku, ku dipulihkan. Kasih setia-Mu selalu baru setiap waktu. Ku mau mengiringmu seumur hidupku. Di saat tak seorang pun dapat menolongku, dunia berkata habislah sudah masa depanku. Tapi ku tahu ada pribadi yang setia. Dia tak pernah tinggalkanku. Dialah Tuhan Yesus. Oh, hanya dekat
selalu. Baru setiap waktu ku mau mengiringmu seumur hidupku. Seumur hidupku ku mau mengiringmu Tuhan. Hanya dengan padamu hatiku tenang, dan hanya di dalammu aku aman Bapa. Kami bersyukur Tuhan, sebab Kau baik. Hanya dekat padamu Kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalammu, oh Yesusku, ku dipulihkan kasih setiamu selalu. Baru setiap waktu ku mau mengiringmu seumur hidupku. Oh, hanya dekat padamu Kau Allahku, ku merasa tenang, dan hanya di dalammu, oh Yesusku, ku dipulihkan kasih setiamu selalu. Baru setiap waktu ku mau mengiringmu seumur hidupku. Oh, ku mau mengiringmu seumur hidupku. Haleluya. Kami mau berserah hanya kepadamu, Yesus. Haleluya, Yesus. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, berserah kepada Yesus. Di kakimu ku sujud, nikmat dunia ku tinggalkan.
Tuhan terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku Mari bersama-sama katakan haleluya. Aku Haleluya Tuhan, kami percaya Engkau senantiasa hadir dalam hidup kami. Dan kami mau memegang setiap firman-Mu dan janji-Mu ya Tuhan. Karena kami meyakini Engkau bukan hanya pribadi yang mau menggenapi janji-janji Tuhan. Tetapi Engkau mampu menggenapi di dalam hidup kami. Kami pegang setiap janji-Mu, kami simpan di dalam hati kami. Berbicara, bersabda lewat kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan kehidupan manusia seringkali terjadi yang namanya kesepakatan. Lalu kemudian agar kesepakatan itu menjadi sesuatu yang dihargai oleh kedua belah pihak, maka dibuat perjanjian. Dan perjanjian dikerjakan di dalam hampir semua aspek kehidupan manusia, antar sesama manusia. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan pun juga ada kesepakatan dengan kita dan Dia Tuhan yang senang membuat perjanjian itu. Sepanjang sejarah di dalam Alkitab kita dari perjanjian lama, generasi demi generasi, Tuhan mengikat perjanjian dengan manusia untuk satu hal menunjukkan kasih setianya, menunjukkan kebaikannya kepada manusia. Sehingga seharusnya kita menjadi orang-orang yang diuntungkan, orang-orang yang beruntung. Karena kita punya Tuhan yang menggenapi dan mengikat perjanjian dengan kita sebagai umatnya. Dalam kitab Kejadian pasal yang ke-15 kita akan melihat satu peristiwa Tuhan mengikat perjanjian dengan Abraham dan ada nilai atau prinsip kebenaran kekal yang kita yakini Tuhan pun bekerja di dalam hidup kita. Mari kita lihat Kejadian 15 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abram menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dalam ayat pertama, lalu berfirmanlah Tuhan, dikatakan demikian, bahwa akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, inisiatif membuat perjanjian selalu dimulai dari pihak Tuhan. Dan Dia adalah pihak yang lebih kuat, jauh-jauh lebih kuat daripada manusia atau daripada siapapun atau kuasa apapun juga. Inisiatif membuat perjanjian selalu datang dari Tuhan. Dalam pikiran dan hatinya selalu yang ada adalah bagaimana untuk kebaikan bagi setiap kita. Dan Tuhan bukan hanya mengikat perjanjian. Dia mau dan mampu untuk menggenapi setiap perjanjian yang dibuatnya dengan manusia. Perhatikan bahkan Abram dikatakan upahmu akan sangat besar. Jadi benar-benar hati dan pikiran Tuhan, Dia mengasihi kita semua sebagai umatnya. Oleh karena itu kalau kita ada yang meragukan kasih dan kebaikan Tuhan, ingat kembali, baca kembali firman-Nya, baca kembali janji-janji Tuhan yang dicatat di dalam Alkitab kita. Sehingga kita mengerti dan menyadari kembali benar setiap perjanjian pada akhirnya berujung buat kebaikan kita sebagai umat Tuhan. Lalu Abram bercakap dengan Tuhan. Dia berkata, bagaimana mungkin aku dapat meninggalkan warisan itu, perjanjian itu. Karena aku tidak mempunyai anak. Kembali Abram menemukan sesuatu kemustahilan. Katanya Tuhan memanggil dia untuk menjadi bangsa yang besar. Katanya Tuhan memanggil Abram, lewat Abram hidup bangsa-bangsa lain diberkati. Tapi bagaimana mungkin berbicara mengenai bangsa yang besar tidak punya keturunan? Sama saja dengan sesuatu yang mustahil atau omong kosong belaka. Tetapi bukankah Tuhan itu bekerja di tengah-tengah kemustahilan kita? Bahkan kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, 3 nenek moyangnya bangsa Israel yaitu Abraham, Ishak dan Yakub. 3-tiganya punya problem yang sama. Istri mereka mandul. Kenapa Tuhan izinkan itu terjadi? Atau Tuhan pilih wanita yang mandul? Kalau menurut saya yang pertama, Tuhan ingin menunjukkan, menekankan bahwa dari pihak Tuhanlah yang akan menggenapinya dan bukan dengan kekuatan manusia. Ya bolehlah kita berusaha, ya bolehlah kita melakukan bagian kita dengan sekuat tenaga. Tapi kita yakin pada akhirnya kehendak dan janji Tuhanlah yang akan digenapi. Hal yang kedua kalau menurut saya kenapa Tuhan memilih wanita-wanita yang mandul menjadi nenek moyang daripada bangsa Israel umat pilihan Tuhan.
untuk mengingatkan mereka dari generasi ke generasi bahwa mereka tahu bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatunya berhasil. Jadi manusia tidak bisa sombong sedikit pun. Sama dalam kehidupan kita. Apakah kita menjumpai hal yang mustahil, yang tidak mungkin? Tuhan janjinya A. Tapi kenyataan yang kita hadapi adalah Z. Kayaknya bertolak belakang. Tapi itu untuk membuat kita rendah hati. Sehingga satu saat ketika firman-Nya atau janjinya digenapi, kita gak bisa bersombong. Bahkan kita tahu bahwa Tuhanlah yang menggenapi janji itu. Dan Abram diberkati, Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram. Endingnya atau tujuan akhir Tuhan bukan hanya Abram dan keluarga. Tujuan akhirnya adalah supaya berkat itu sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi kalau kita pun dipilih, dipanggil Tuhan, Tuhan memberkati kita, Dia mengikat perjanjian dengan kita. Kita gak boleh berpikir dari sudut pandang kita, hanya untuk kepentingan diri kita. Tapi Tuhan mau lewat hidup kita, kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan berkat paling mulia itu adalah keselamatan orang mengenali Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dalam ayat yang keempat ditulis demikian, tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian. Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Tuhan menegaskan, memang Abram mengalami problem tidak punya anak. Tapi Tuhan menegaskan bahwa tetap nanti ada anak dari keturunanmu lah yang akan menjadi ahli waris atau meneruskan janji Tuhan. Kembali Tuhan itu bukan hanya mau melakukan janjinya tetapi mampu bahkan melewati kemustahilan kita. Lalu Tuhan menunjukkan Abram, minta Abram untuk menghitung bintang di langit kalau bisa, kata Tuhan. Dan memang manusia gak bisa ngitung jumlah bintang. Coba kalau kita di malam hari melihat langit yang cerah, lalu kita hitung bintang, kita bisa kehilangan mungkin hitung 1 sampai berapa ratus. Kemudian tiba-tiba mungkin hitungan kita terhenti karena kembali tidak bisa menghitung bintang. Hanya Tuhanlah yang bisa menghitung bintang. Jangankan bintang, rambut di kepala kita saja berapa helai rambut pun Alkitab berkata Dia tahu, bahkan tidak sehelai pun jatuh ke tanah tanpa sepengetahuan Bapa kita yang di sorga. Untuk menunjukkan bahwa ketika Tuhan memberikan janjinya di dalam hidup kita, bahkan Dia mau mengerjakan melampaui kekuatan dan akal budi kita. Bahkan melampaui apa yang kita bisa bayangkan. Manusia boleh merancang 1-2 bulan, mungkin 1-2 tahun, mungkin 1-2 dekade paling panjang atau mungkin berapa dekade. Tetapi dalam rancangan manusia tetap ada hal-hal yang manusia tidak bisa paham dan mengerti. Sehingga manusia akhirnya umat Tuhan akhirnya menyerah, bukan menyerah berarti putus asa. Akhirnya dengan mengaku dia tahu bahwa banyak hal, banyak rencana yang di luar prediksi. Yang di luar kekuatan, yang di luar kemampuan kita untuk memikirkannya. Siapa yang bisa hitung bintang di langit selain Tuhan sendiri? Siapa yang bisa hitung jumlah helai dalam rambut di atas kepala kita? Bukankah hanya Tuhan sendiri? Banyak hal di luar kontrol kita. Dibutuhkan hati yang percaya saja kepada Tuhan dan janjinya. Pegang janji Tuhan, simpan itu di dalam hati. Daud berkata, supaya aku tidak berdosa di hadapan-Mu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjumpai ada janji Tuhan yang tampaknya mustahil untuk terjadi dalam hidup kita. Makin lama kita tunggu, sepertinya makin menjauhi daripada kemungkinan terjadi. Peganglah keyakinan ini bahwa Tuhan itu mau melakukan, menggenapi janjinya. Sama seperti menghitung bintang, sesuatu yang mustahil. Banyak hal yang mustahil yang akan terjadi dalam hidup kita. Hanya dibutuhkan kepercayaan saja kepada Dia. Dan Abram di tengah-tengah kemustahilan itu dia mengambil sikap yang penting. Ayat yang ke-6 perhatikan. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan,
maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Akhirnya Abram memutuskan di dalam hatinya mau percaya atas apa yang dijanjikan Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Bapak ibu saudara, hidup orang benar karena percaya, karena iman, bukan karena melihat. Karena kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, selalu ada hal-hal yang di luar akal budi kita. Di luar pemikiran kita. Tapi kalau Tuhan, kita bisa batasi dengan pikiran dan kekuatan kita, dengan prediksi kita, harusnya kita bertanya, Tuhan sama kita berarti gak ada bedanya dong. Bersyukurlah oleh karena itu, kalau kita menjumpai selalu hal yang mustahil, hal yang di luar perhitungan, hal yang di luar kemampuan kita, bersyukurlah. Karena kita tahu, kita yakin bahwa Tuhan memang pribadi yang mahir melakukan hal-hal yang mustahil. Ayat yang ke-6 menjadi kunci. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Demikian juga seharusnya kita. Percayalah kita kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Baru hal itu disebut, diperhitungkan sebagai kebenaran. Tuhan tidak pernah menjawab keraguan. Tidak menjawab ketakutan kita. Tidak menjawab kebimbangan kita. Tidak menjawab hati yang pelin-pelan dalam hati kita. Tapi dia menjawab iman percaya kita kepada dia. Dan itu diperhitungkannya sebagai kebenaran. Saya bisa merasakan di dalam hati banyak janji yang Tuhan akan genapi di dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Di dalam waktu-waktu ke depan, dalam waktu-waktu dekat. Asalkan ini kita percaya kepada dia. Dan jangan lepaskan kepercayaan itu. Ayat 7 lagi firman Tuhan kepadanya. Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2. Lalu diletakkannya bagian-bagian itu, yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hingga pada binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Lalu ketika Tuhan berjanji, lihat negeri ini, lihat daerah-daerah ini akan diberikan Tuhan. Abram, dia bertanya, apakah benar aku akan memilikinya? Manusia, kita seringkali pengennya sebuah kepastian. Dan akhirnya Tuhan minta Abram untuk tadi memotong beberapa hewan menjadi 2. Ternyata di zaman itu ada sebuah perjanjian yang dinamakan perjanjian Suzerain. Perjanjian Suzerain ini adalah perjanjian antara 2 pihak yang tidak seimbang. Satu pihak yang lebih kuat, yang lebih tinggi, yang lebih hebat. Mengadakan perjanjian dengan pihak yang lebih lemah. Yang lebih tidak bisa apa-apa. Caranya seperti yang Tuhan tadi minta. Hewan dipotong 2, lalu ditaruh di samping kiri dan kanan. Di tengahnya ada lorong. Dan 2 pihak itu diminta untuk berjalan di tengah-tengah potongan hewan itu. Untuk mengingatkan mereka di zaman itu, perjanjian manusia di zaman itu. Bahwa ketika mereka tidak menepati janji atau salah satu pihak ingkar janji. Nasib mereka akan sama seperti salah satu hewan yang disembelih itu. Tuhan mengikat perjanjian dengan Abram dengan cara di zaman itu. Untuk menunjukkan kepada Abram bahwa Tuhan itu serius. Tuhan juga serius dengan kita. Dia bersungguh-sungguh membuat perjanjian itu dengan kita. Dan kembali bukan hanya dia mampu menggenapi janjinya. Dia mau menggenapi janji dalam hidup kita. Ayat 12 menjelang matahari terbenam. Tertidurlah Abram dengan nyenyak. Lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak, dianiaya 400 tahun lamanya.
Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini. Sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Bahkan Tuhan melalui mimpi, Abraham bermimpi, Tuhan menceritakan generasi jauh setelah Abraham. Dan Tuhan tetap mengikat perjanjiannya, dia menunjukkan kesetiaannya. Apa yang diucapkan kepada Abraham atau Abraham akan terjadi turun-temurun. Dari generasi ke generasi pun dia mengikat perjanjian untuk menunjukkan kasih setia dan kebaikannya. Dan di generasi kita pun, dalam hidup kita pun, dia membuat perjanjian. Dia ingin menunjukkan kebaikan dan kasih setianya kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kepada kita semua. Dan bukan hanya berhenti di generasi kita. Kita akan melihat kebaikan itu kepada generasi demi generasi di bawah kita, anak, cucu, cicit kita. Sampai generasi 3 dan 4 dan seterusnya, kata Tuhan. Bahkan Alkitab berkata orang-orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan gagah perkasa. Kenapa? Karena perjanjian Tuhan itu tidak berhenti di dalam satu generasi. Dilanjutkan ke generasi berikutnya. Dia tidak ingkar janji. Dia Allah yang kekal. Dia Allah yang awal dan yang akhir itu. Dia mengikat perjanjian dari generasi ke generasi. Betapa hebatnya Tuhan kita. Di luar pemikiran kita. Di luar kekuatan kita. Di luar kesanggupan kita untuk membayangkannya. Oleh karena itu ambillah sikap yang percaya. Ayat 17, ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatlah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Dan unik sekali di dalam perjanjian Suseraim, seharusnya dua pihak yang berjalan di antara potongan hewan yang sudah disembelih, terutama harusnya sih pihak yang lebih lemah yang berjalan. Tapi sungguh heran, dalam Alkitab kita dicatat ada perapian yang berasap dan suluh yang berapi. Itulah Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang berjalan di antara potongan hewan yang disembelih. Maksudnya apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan kita membuat perjanjian. Dia bersumpah demi dirinya sendiri. Hanya ada satu pribadi yang boleh bersumpah, yaitu Tuhan. Karena tak ada yang lebih tinggi daripada pribadi Tuhan. Dia bersumpah demi namanya sendiri bahwa dia akan menggenapi janjinya. Dan kita tahu kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan itu pasti menggenapi dan menepati. Lalu yang kedua, artinya apa? Tuhan itu akan menepati janji meskipun manusia tidak setia. Berapa banyak kita yang sadar bahwa sepanjang kehidupan kita, kita telah maju mundur dalam pertandingan iman. Kita telah up and down. Kadang kita semangat, kadang kita meninggalkan Tuhan, kadang kita meragukan Tuhan. Tapi dalam keadaan demikian pun, bukankah Tuhan gak pernah berubah? Ketika perapian yang berasap dan suluh yang berapi itu lewat di tengah-tengah potongan hewan, itu mengingatkan bahwa meskipun manusia tidak setia, Tuhan tetap setia menepati janjinya. Dan yang terakhir, yang ketiga, perapian yang berasap dan suluh yang berapi itu berjalan untuk menunjukkan bahwa Tuhan mau dan mampu menepati setiap janji yang telah diberikannya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, apakah ada janji, apakah ada doa, ada sesuatu yang belum Tuhan jawab? Jangan kita anggap Tuhan lalai, jangan kita anggap Tuhan lupa untuk menepatinya. Karena sekali-kali Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan juga tidak pernah berlambat-lambat. Dia memang tak pernah datang terlalu cepat. Namun juga Tuhan kita tidak pernah datang terlambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Menggenapi, memberikan apa yang dijanjikan. Dan apa yang dijanjikan melampaui pemikiran kita. Sama seperti Abram ketika disuruh Tuhan menghitung bintang di langit. Mungkin hitungan yang kesekian, mungkin hitungan yang ke-100 sekian. Abram coba konsentrasi.
tiba-tiba konsentrasinya buyar. Memang Tuhanlah yang mampu menghitung bintang. Tuhanlah yang mampu menghitung jumlah rambut di atas kepala kita. Menghadapi kemustahilan, Tuhanlah yang mampu melakukan semuanya itu. Hanya diperlukan hati yang percaya. Hanya diperlukan hati yang betul-betul yakin bahwa Tuhan mau menepati janjinya. Maka hal itu diperhitungkan kepada kita sebagai kebenaran. Haleluya. Amin. Mari kita arahkan hati kita sekali lagi kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami yakin, kami percaya hari ini kami diingatkan kembali bahwa Engkau mau dan mampu menggenapi janji. Meskipun kami gak setia, Engkau tetap setia menggenapi janji-Mu. Bahkan ya Tuhan, ketika kami berjalan di dalam iman kami kepada Tuhan, kami meyakini janji itu ya Tuhan, Engkau bahkan bersumpah demi diri-Mu sendiri. Engkau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, haleluya. Kami angkat hati kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari sembah Dia, haleluya. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, firman-Mu digenapi. Kau Tuhan yang setia, Kau Allah yang mau dan mampu menepati setiap janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami singkirkan keraguan dalam hati kami, kami singkirkan kebimbangan, kami taruh harapan kami hanya padamu. Ya Yesus Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Kami percaya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat kebenaran
kebenaran-Mu dalam hidup kami. Kami angkat hati kami menyembah-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Kau gak pernah ingkar janji. Kami ingat kembali setiap firman-Mu. Kami ingat kembali setiap janji-Mu ya Tuhan. Genapilah, nyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya Kau berfirman, Kau sanggup menggenapi setiap janji-janji-Mu. Mari angkat hati kita, sembah Dia. Horalana mata karala daba, koralana masyana mata karala. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami simpan janji-Mu, kami simpan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami gak berdosa di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Kadang kami bimbang, kadang kami ragu dengan apa yang dijanjikan. Karena sudah terlalu lama Tuhan, janji itu tampaknya jauh daripada kenyataan untuk digenapi. Tapi hari ini kami diingatkan kembali, meskipun hal yang mustahil, kami mau percaya kepada Tuhan seperti Abraham itu. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mari ingat kembali setiap janji yang Tuhan pernah ucapkan, pernah sampaikan di dalam hidup kita. Setiap firman ketika kami baca, ketika kita baca atau ketika kita dengar seorang hamba Tuhan berkhotbah, tiba-tiba ayat itu melompat. Entah berbicara mengenai keselamatan keluarga, kesembuhan, terobosan, pemulihan, pelayanan, berkat dan anugerah. Ingat kembali janji itu. Dan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku pegang janji-Mu. Engkau pribadi yang tidak pernah berdusta. Engkau mau dan mampu menggenapinya. Katakan Tuhan ampuni kalau selama ini kami bimbang, kami ragu. Kami taruh kembali harapan kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Saya tergerak untuk mendoakan Bapak Ibu Saudara yang bergumul untuk keselamatan salah satu atau beberapa anggota keluarga. Engkau bisa jadi sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi mungkin pasanganmu tidak sungguh-sungguh. Anakmu atau orang tuamu tidak kenal Tuhan. Bahkan kadang-kala mereka menghina iman kita. Firman-Nya berkata satu orang diselamatkan, seisi keluarganya diselamatkan. Memang tidak otomatis ada waktu Tuhan. Tapi Tuhan mau pakai Anda untuk menyampaikan berita Injil yang adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan. Saya mau sepakat dengan Anda berdoa mengenai keselamatan keluarga. Mari berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Ingat nama-nama atau wajah daripada keluargamu satu persatu yang belum diselamatkan. Saya mau sepakat berdoa, Tuhan kami menyerahkan setiap jemaat-Mu yang bergumul. Mungkin ada satu atau lebih anggota keluarga yang belum diselamatkan kenal Tuhan. Hari ini juga jamah hati mereka. Disingkirkan setiap kekerasan hati, penolakan untuk menolak Tuhan. Tuhan justru tuntun mereka untuk mereka hatinya terbuka untuk menerima Injil. Dan pakai setiap umat-Mu, ketika umat-Mu ini ya Tuhan berbicara, membuka mulutnya, menceritakan kabar baik itu. Setiap anggota keluarga satu demi satu akan diselamatkan. Kami pegang firman-Mu, iya dan amin. Engkau Tuhan akan menggenapinya. Kami akan lihat satu persatu keluarga kami diselamatkan. Satu persatu keluarga kami akan pergi ke gereja, beribadah, melayani bersama-sama dengan kami. Kami terima janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa, mau sepakat dengan Anda yang bergumul mengenai sakit penyakit. Ada hal-hal tertentu yang kau gumulkan, ada kelemahan tubuh. Entah itu mungkin penyakit yang menyerang organ dalam tubuh kita atau organ di luar kita. Mari sepakat kembali kita bawa hati dan iman kita. Kita meyakini Yesus mati di atas kayu salib bukan hanya untuk menebus dosa kita. Tapi oleh bilur-bilurnya kita pun diselamatkan, disembuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama Tuhan. Setiap umat-Mu yang bergumul juga sudah cukup lama atau barusan mengenai sakit penyakit. Tuhan, apapun itu, entah ginjal yang rusak, paru-paru, jantung yang bocor, klepnya, pankreas yang tidak berfungsi, liver yang tidak berfungsi, problem di dalam darah, autoimun ya Tuhan, atau penyakit apapun,
mata yang tidak bisa melihat dengan jelas, telinga bisu dengan tuli. Tuhan, Kau sanggup menyembuhkan. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan ya Tuhan. Terima kesembuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima anugerahnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya diingatkan ada beberapa keluarga bergumul mengenai anaknya yang terlambat di dalam berbicara, yang terlambat di dalam berjalan juga. Saya diingatkan tadi waktu kita berdoa, tiba-tiba diingatkan hal yang seperti itu. Kalau engkau ada bersama dengan anakmu, tumpangkan tangan, berkati anakmu. Saya ingin juga sepakat berdoa dengan Anda Tuhan, memberkati anak-anak ini. Anak-anak yang kesulitan bicara, yang lebih lambat berbicara daripada anak-anak seusianya. Yang kesulitan bergerak, beraktivitas. Kami lepaskan kesembuhan. Be healed in Jesus' name. I speak blessing, I speak miracles. Aku perkatakan kesembuhan, mujizat terjadi buat anak-anak kami. Terima kesembuhan itu. Saat kami orang tua menumpangkan tangan atas anak-anak kami sembuh hari ini juga. Berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang terakhir, saya merasa ada yang bergumul mengenai jantungnya. Klep jantungnya yang bocor. Tuhan mau memberikan jantung kondisi yang sehat dan baik dan baru kembali. Terima jantung yang baru itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, adakah Bapak Ibu Saudara yang bergumul juga menantikan janji Tuhan di dalam hubungan relationship, dalam pernikahan yang bahagia, yang diberkati Tuhan juga. Saya mau berdoa buat Anda, Tuhan berkati umat-Mu juga yang bergumul soal hubungan relationship, keluarga yang bahagia, keluarga yang harmonis. Kami yakin Kau tak pernah meninggalkan. Tuhan, biar setiap janji-Mu digenapi, termasuk di dalam relationship, dalam hubungan mereka ya Tuhan. Saya diingatkan bagi adik-adikku yang anak-anak muda, mungkin kau bergumul menantikan janji Tuhan untuk dapat beasiswa. Saya sepakat juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biar kau menerima beasiswa di sekolah, untuk sekolah atau kampus yang kau rindukan, supaya janji dan kehendak Tuhan, supaya rencana Tuhan tak pernah berhenti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan kali ini pula, saya ingin mendoakan Bapak Ibu Saudara, ada satu berkat yang paling mulia di antara berkat-berkat jasmani yang kita bisa terima, yaitu keselamatan. Kalau ada di antara Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan Anda mau menerimanya, hari ini adalah waktu yang terbaik. Ikuti doa yang sederhana ini dengan segenap hatimu. Katakan demikian. Tuhan Yesus, hari ini saya menyadari saya adalah manusia yang berdosa. Ampuni segala dosa dan pelanggaranku. Sucikan dan kuduskan hidupku dengan darah-Mu yang kudus. Hari ini dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati di atas kayu salib 2000 tahun lalu, bangkit pada hari yang ketiga, terangkat ke sorga, dan sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Mulia. Hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Jadilah Tuhan dan jadilah Raja atas hidupku mulai hari ini sampai selama-lamanya. Katakan, Tuhan, pakailah aku seturut kehendak dan rencana-Mu. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Selamat bagi Bapak Ibu Saudara yang baru saja mengikuti doa tadi. Izinkan kami gereja Tuhan memuridkan Anda supaya Anda terus bertumbuh di dalam anugerahnya. Haleluya, mari arahkan hati kita kembali kepada Tuhan. Angkat pujian ini kembali. Ingatkan hati kita akan janjinya. Dia menepati, Dia menggenapi. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Dengan segenap hati kita katakan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada
saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya, amin. Tuhan bagi yang setia dan percaya. Kami meyakini mujizat tetap ada, amin, bagi yang setia dan percaya. Kami angkat hati kami kepadamu ya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menggenapi janji-janji-Mu. Dengan segenap hati ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Sekali lagi angkat hati kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Haleluya. Kami yakin Kau menepati setiap janji-Mu di dalam hati dan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuntun kami berjalan dalam firman dan janji-Mu, karena di luar itu kami tak mampu berbuat apa-apa. Datang kerajaan-Mu dan jadi kehendak-Mu di dalam setiap hidup umat-Mu. Kami pegang firman-Mu, kami pegang janji-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di dalam hidup kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau berdoa bersama-sama. Kami mau akhiri worship night hari ini, mengarahkan hati kami kembali kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam hidup kami. Lanjutkan. Kami gak mau hidup di luar anugerah Tuhan, karena kami tak mampu berbuat apa-apa. Dan namamu sebagai hamba Tuhan berdoa, kiranya Engkau memakai setiap kehidupan umat-Mu menjadi garam dan terang dunia, dimanapun mereka berada. Membawa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat kehidupan-Mu sebagai umat Tuhan. Dan perhatikan langit di atasmu akan menjadi sorga terbuka. Tanah di bawahmu akan menjadi tanah subur. Karena anugerah Tuhan menyertai kehidupan kita. Dan biar mulai dari hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, katakan bersama-sama haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.